Suzuki. Akhirnya Suzuki cukup menggebu-gebu untuk bisa bangkit di pasar Indonesia. Kita bisa lihat dari usaha Suzuki untuk mengeluarkan Suzuki Burgman 125. Ya, walaupun ini adalah usaha yang bagus, tapi kenapa yang 125 dimasukin? Udah cc-nya nanggung untuk zaman sekarang, tampilan belakangnya kurang gimana gitu. Ini berbeda banget kan sama yang 150 yang udah ganteng maksimal kayak gini. Tapi ya udahlah ya. Ini udah nice try banget dari Suzuki. Saya doakan semoga laku dan bisa bangkit lagi. Kemudian selain Burgman, Suzuki mencoba untuk membangkitkan motor lamanya dari mati surinya di tanah air, yaitu Suzuki LED 110. Motor ini sebenarnya bukan motor baru, karena Suzuki pernah mengeluarkan motor ini pada tahun 2012. Kala itu ketika motor ini dijual sebenarnya untuk menyaingi Honda Scoopy dan masuk ke segmen skuter retro modern. Dan sekali lagi, bentuknya sebenarnya cukup oke-oke aja di tahun itu. Dan memang cukup mirip sama Scoopy. Dan menurut saya pribadi nggak ada yang salah-salah banget dari desainnya. Kenapa? Ya karena Suzuki cukup main aman di sini. Kita lihat aja bentuk belakangnya mirip Scoopy atau Vespa. Kemudian bagian depannya agak gimana sih, tapi ya masih diterima-terima aja. Satu-satunya yang kurang menarik di sisi look paling cuma di velg palang tiganya. Sisanya aman aja dan seperti biasa motor matic Suzuki selalu terinspirasi dari motor sportnya, yaitu Suzuki Hayabusa 1300R. Kemudian selain dari desainnya yang aman, motor ini sebenarnya motor yang cukup canggih di zamannya. Kenapa? Ya karena motor ini sudah FI atau full injection. Sedangkan kompetitor utamanya seperti Honda Scoopy dan Yamaha Vino tahun itu masih karburator, belum fuel injection. Yang berarti di tahun itu Suzuki benar-benar terdepan dari segi inovasi. Kemudian dari ukuran motor ini sebenarnya mirip kayak Scoopy dan lain-lain. Motor ini memiliki panjang di 1845 mm dan lebar di 680 mm. Lalu ketika ngomongin fitur, sebenarnya motor ini di atas kompetitornya, yang mana motor ini sudah memiliki fitur lampu otomatis atau AHO. Kemudian bagasinya juga cukup luas yang bisa menampung 5,4 liter muatan. Dan yang bikin menariknya adalah motor ini hadir dalam 6 pilihan warna, seperti Sporty Sparkling Green, Sporty Cool Blue, Sporty Active Red, Premium Metro White, Premium Spicy Pink, dan Premium Prestige Black. Namun dengan kelebihan dan kesiapan mental Suzuki untuk memasarkan motor ini, sayangnya motor ini harus tutup usia di usia ke-15 bulan. Karena pada tahun 2014 motor ini resmi discontinue. Alasannya, ya karena kalah saing dan kurang diminati. Namun setelah beberapa tahun berselang, Suzuki akhirnya ingin membangkitkan motor ini dari mati surinya di Indonesia. Yang tadinya begini, sekarang jadi begini. Dan yang bikin menariknya lagi adalah motor ini kalau masuk di Indonesia harganya cuma 15 jutaan aja. Motor baru ini memiliki spesifikasi mesin 112,8 cc silinder tunggal dengan teknologi Suzuki Eco Performance atau SEP. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa mengeluarkan tenaga di 6,5 horsepower di 7.500 rpm dan torsi di 9 Nm pada 6.500 rpm. Dan dengan teknologi SEP, Suzuki mengklaim bisa membuat konsumsi bahan bakar LEDs menjadi lebih irit. Bahkan Suzuki mengklaim motor tersebut bisa menempuh jarak 63 km hanya dengan seliter bahan bakar. Kemudian untuk dari segi fitur, sebenarnya jangan terlalu berharap banyak, ya secara motor 15 jutaan kan. Motor ini masih menggunakan lampu halogen dan panel instrumen analog. Selain itu remnya belum ada fitur apa-apa, misalnya CBS nggak ada, anti-lock braking system nggak ada, dan yang pasti nggak ada smart keyless. Tapi sekali lagi, ini motor 15 jutaan. Kalau fitur itu semua ada, harganya pasti di harga 22-25 jutaan. Tapi ya nih, baik lagi sekali lagi nih. Kalau dari segi desain, ya jangan berharap lebih juga. Sebenarnya dari tampilannya masih oke-oke aja kalau sekilas. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, kepala motornya kayak misah sama bodi depannya. Ngatung banget, ya mirip-mirip kayak Suzuki Spin lah ya kali bentuk mungilnya. Tapi kalau buat sekedar ke pasar dan antar bocil ke sekolah, ini motor pilihan emak-emak banget sih. Dijamin emak-emak napak juga nih kakinya kalau naik motor ini, jadi lebih aman. Tapi buat kalian yang nggak suka sama model ini, sebenarnya kalian bisa berharap Suzuki Indonesia bisa masukin Suzuki Let's Basket. Untuk saat ini motor ini masih tersedia di pasar Jepang aja, alias motor JDM nih. Yang bikin unik nih motor adalah motor ini benar-benar sesuai namanya, basket atau keranjang. Jadi motor ini udah punya keranjang belanjaan di depannya. Dan ini tentu aja sangat cocok buat ibu-ibu belanja. Di luar dari keranjangnya yang besar, motor ini sebenarnya desainnya jauh lebih baik dari LEDs yang reguler. Dari tampilan belakang, samping, dan depan semuanya jauh lebih bagus sih menurut saya.
Tapi karena ini untuk belanja anja, jadi ya cc-nya cuman kecil aja di 49 cc. Tapi kalau masuk Indonesia ya pasti minimal 110 cc sih. Nggak mungkin 49 cc. Mengingat pengguna motor lain di Indonesia cukup beringas dan yang pasti banyak komunitas ngabersnya. Kenapa harus memikirkan komunitas ngabers? Ya karena yang mengangkat motor metik terkadang ya kaum ngabers juga sih. Dan walaupun motor ini tujuannya untuk belanja ibu-ibu, pasti sama ngabers dijadiin motor hobi. Dan ini sih saya setuju-setuju aja sih, karena motor ini sebenarnya untuk dimodif kayaknya lucu dan unik banget. Namun tapi sayangnya kita nggak ada yang tahu motor ini bakalan masuk ke pasar Indo atau enggak. Pertanyaannya, sebenarnya Suzuki itu punya banyak banget motor yang bisa laku di pasar Indonesia ya. Tapi kenapa nggak pernah dibawa masuk? Mungkin ya sekali lagi, mengingat penjualan Suzuki di Indonesia yang kendor. Tapi mereka pun kayaknya agak ragu juga untuk membawa motor-motor keren mereka yang bukan dari India. Karena pasti akan lebih sulit untuk membawa motor-motor tersebut ke Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Suzuki nggak diminati di Indonesia? Jawabannya satu, kurangnya sosialisasi dan iklan aja sih. Jika kita bandingkan sama iklan Honda dan Yamaha, iklan motor mereka nggak berhenti-berhenti. Di YouTube ada, di TV nasional ada, di banner-banner di jalan juga ada. Sedangkan Suzuki mungkin hanya di YouTube aja. Itu pun jarang. Misalnya gini nih, Suzuki Next2 sebenarnya memiliki desain yang Indonesia banget alias aman untuk pasar Indonesia. Dan motor ini mirip sama Honda Beat. Kalau menurut saya pribadi nggak ada yang salah sama desainnya. Tapi kenapa motor aman ini kurang laku? Ya emang sih ngalamin kenaikan pembali karena rangka ESAF, tapi nggak signifikan banget. Ini semua bisa terjadi ya karena mungkin semua orang nggak tahu kalau Suzuki punya motor yang bagus kayak gini. Jadi buat kalian yang mau terlepas dari lingkaran Honda, Suzuki Next2 sebenarnya jawaban yang tepat sih. Dan kalau untuk masalah spare part ya gampang aja tinggal beli di toko hijau atau toko oranye. Ya kalau ini dealernya tutup sih di daerah kalian. Ya itu pun kalau di marketplace ya pasti banyak. Dan enaknya lagi kalau motor ini belum banyak yang punya, spare partnya jarang yang KW. Ini kan berbeda sama kalau motor-motor favorit. KW-nya udah kayak ori bungkusannya dan bentuknya juga sama banget. Jadi kita nggak tahu ini KW atau ori. Jadi ya mau nggak mau beli ke dealer langsung biar lebih aman. Tapi ya baik lagi, selera motor nggak bisa dipaksakan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan Suzuki agar bisa bangkit? Bahwa motor yang bagus kah? Beriklan yang kencang? Atau bagaimana? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.